Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsanti Aisyah Padmadani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM B100210057 dari kelas B Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan produk melalui lembar kerja proyek warganegara mata kuliah Pancasila. Ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam pembuatan produk dalam lembar kerja proyek warganegara. Yang pertama adalah menentukan topik. Di sini saya memilih topik yang berjudul penerapan PPKM dalam mengontrol COVID-19. Oleh karena itu, saya memilih topik tentang penerapan PPKM dalam mengontrol COVID-19 di Indonesia. Yang kedua adalah menentukan identifikasi masalah. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tentang PPKM. Yang pertama adalah apa yang dilakukan pemerintah atau masyarakat dalam menanggulangi pengurangan lonjakan COVID di Indonesia. Yang kedua, apakah pemerintah ikut serta dalam membangkitkan ekonomi di masyarakat yang terdampak di PPKM ini? Yang ketiga, di mana pemerintah menerapkan program PPKM tersebut? Yang keempat, sejak kapan penerapan PPKM diberlakukan di sini dan sudah berjalan berapa lama? Nomor 5, siapa yang melaksanakan program PPKM agar berjalan dengan lancar? Yang keenam, kenapa diberlakukan program PPKM di sini? Nomor 7, bagaimana respon masyarakat dengan adanya program PPKM di sini? Apakah mereka setuju atau tidak? Yang kedelapan, peraturan perundang-undangan nomor berapa yang mencantumkan tentang PPKM di Indonesia. Yang ketiga adalah pemilihan jenis produk. Di sini saya akan melaksanakan dengan cara podcast bersama dengan narasumber saya. Kenapa saya memilih podcast? Karena daya pikat audiens dengan podcast menurut saya lebih banyak karena orang tidak perlu melihat wajah atau muka orang tersebut. Hanya cukup mendengarkan dan memahami saja apa yang dibahas dan dibicarakan. Selanjutnya dalam lembar kerja proyek warganegara 2 yaitu pencarian sumber referensi yang mendukung proyek. Yang pertama, melalui artikel jurnal yang berjudul Pentingnya Menaati PPKM di Saat Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Cynthia Eka Wurihandayani, diterbitkan oleh OSF Preprints 2021. Yang kedua, melalui media online, yaitu penerapan PPKM untuk mengendalikan laju COVID-19 dan menjaga kehidupan masyarakat yang sumbernya dari econ.go.id. Lalu yang ketiga, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Dalam lembar kerja proyek warganegara yang ketiga, di sini saya akan mendeskripsikan langkah-langkah proses pembuatan produk warganegara yang telah saya buat. Langkah yang pertama adalah penentuan topik, penentuan jenis produk, dan identifikasi masalah. Penerapan PPKM dalam mengontrol COVID-19 di Indonesia. Karena lonjakan COVID semakin meningkat sehingga pemerintah menerapkan PPKM untuk masyarakat agar angka COVID-19 sedikit demi sedikit menurun. Jenis produk yang akan saya tampilkan dalam bentuk podcast. Langkah yang kedua yaitu pencarian sumber referensi pendukung proyek. Cara yang saya lakukan melalui artikel jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Langkah yang ketiga adalah penentuan sasaran tujuan yang dituju. Sasaran tujuan yang dituju dalam proyek ini adalah masyarakat Indonesia atau masyarakat sekitar. Langkah yang keempat adalah penentuan tempat realisasi proyek. Tempat realisasi dari proyek ini adalah produk yang saya buat yang merupakan bentuk podcast YouTube agar bisa dilihat dan didengarkan oleh masyarakat ataupun orang. Selain itu juga bisa dibagikan melalui media sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.